1 Samuel 18 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Kita sudah belajar minggu yang lalu tentang jubah yang diberikan oleh Yonatan kepada Daud, melambangkan jubah kebenaran, Kristus yang diberikan, dikaruniakan kepada kita, orang-orang percaya, orang-orang yang menaruh iman percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tahu apa implikasi daripada jubah kebenaran tersebut, bahwa sejak jubah itu dikenakan kepada Anda dan saya, secara posisi di hadapan Tuhan, kita tidak berubah. Posisi kita adalah anak. Jangan izinkan siapapun, hamba Tuhan sekalipun manapun, yang mencoba untuk mengkategorikan Anda. Oh, kamu ini baru hamba. Oh, kamu ini baru sahabat. Oh, kamu belum anak. Kenyataannya secara posisi Anda dan saya yang hidup di dalam Kristus adalah anak. Tetapi secara relasi itu berbeda. Kita harus bisa membedakan mana yang posisi, mana yang relasi. Secara relasi dengan Tuhan, kita bisa saja seperti hamba yang tidak tahu banyak hal. Sahabat yang sekalipun dekat tetap tidak sedekat yang namanya keluarga. Itu relasi. Ini yang Tuhan kasih kebebasan buat kita. Kita mau kedekatannya dengan Bapa itu kedekatan sebagai hamba, kedekatan sebagai sahabat, atau kedekatan sebagai anak, atau bahkan mempelai. Tetapi apapun itu, posisi Anda tetaplah anak. Amin. Dalam keluarga Anda pun, Anda punya katakanlah 3 atau 4 orang anak. Ada anak yang dekat, ada anak yang agak jauh, ada anak yang nggak bisa connect dengan orang tuanya. Ada juga, demikian juga dengan Tuhan. Ada anak yang sangat intim dengan bapaknya. Ada anak yang enggan, ketemu bapaknya aja males, gitu kan. Tapi Kristen, pengikut Kristus. Dan kalau memang dia benar-benar orang percaya, dia tidak akan tahan terlalu lama jauh dari hadirat bapaknya. Dia akan datang mendekat. Karena namanya anak, sejauh-jauhnya anak, pasti suatu saat dia akan rindu kepada orang tuanya. Amin. Dia kepengen ngobrol, kepengen telepon, kepengen tahu gimana keadaan mama dan papa. Kalau ada orang yang ngaku Kristen tetapi tidak pernah mau tahu keadaan bapaknya di surga, tidak pernah mau menjaga hubungan dengan bapaknya di surga, yaitu namanya Kristen KTP. Kristen yang ngaku-ngaku Kristen tapi tidak Kristen yang sejati. Segampang itu, saudara. Amin. Jadi sekali lagi, jubah itu memberikan kita posisi. Secara relasi, Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Sedekat apa engkau mau dengan aku, kata Tuhan. Engkau pilih. Karena itu ada orang Kristen yang lemah karena dia jauh dari Tuhan. Ada orang Kristen yang kuat karena dia intim dengan Bapaknya. Haleluya. Anda harus mengerti hal ini. Kalau Anda belum mengerti, Anda harus dengar minimal khotbah minggu lalu tentang jubah kebenaran. Hal kedua yang diberikan oleh Yonatan kepada Daud. Yonatan melambangkan anak raja, yaitu Kristus yang adalah anak dari raja di atas segala raja. Dan Daud melambangkan orang percaya, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, ini lagi saudara, posisi Anda ketika Anda terima Yesus di mata Bapa di surga, Anda adalah anak yang dikasihi. Karena arti kata Daud adalah the beloved of God, yang dikasihi oleh Tuhan.
Jangan pernah kasih tahu anak-anak kita hanya karena mereka nakal, hanya karena mereka bandel. Jangan kasih tahu mereka bahwa nanti kamu tidak dikasihi oleh Tuhan loh. Itu sudah kuno, saudara. Itu cara kuno untuk menakut-nakuti anak. Karena Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan benci dosa. Karena itu dia mati di atas kayu salib. Betapa bencinya Tuhan terhadap dosa terlihat seberapa parahnya Yesus harus berkorban bagi Anda dan saya. Sebegitu menderitanya dia. Sebegitunya lah bencinya Tuhan terhadap dosa. Sampai Yesus harus dihancurkan sedemikian rupa. Karena dia sangat benci dosa. Tetapi dia tidak benci pendosa. Dia mengasihi orang berdosa. Amin. Dia kepingin semua orang berdosa berpaling kepada dia dan diselamatkan. Supaya bisa dikenakan kepada dia jubah kebenaran. Bukan hanya jubah kebenaran, tetapi juga baju perang. Bahasa Inggris dikatakan garment atau pakaian. Jadi Jonathan bukan hanya menyerahkan jubahnya, tetapi dia juga menyerahkan pakaiannya. Pakaian berbicara tentang barang milik Jonathan, barang pribadi. Ini berbicara bahwa ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan saja diubah posisinya menjadi anak-anak Allah, tetapi Tuhan berjanji akan memenuhi segala kebutuhan kita. Itulah hal yang kedua. Implikasi daripada perjanjian darah dengan Kristus. Dia bukan saja mau bertukar posisi dengan Anda dan saya. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, siapa yang berdosa? Yang berdosa adalah dia, karena dia menanggung dosa seluruh dunia. Anda menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Dia bukan hanya mau bertukar posisi, tetapi dia juga mau menjamin akan memenuhi kebutuhan Anda. Amin. Karena itu dikatakan dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Segala yang terkandung dalam salib Kristus, Tuhan mau berikan kepada Anda dan saya. Apa yang terkandung dalam salib Kristus? Ada kesembuhan di sana. Karena itu dikatakan bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan Anda. Haleluya. Bahasa Indonesia bilur-bilur, seolah-olah bilurnya banyak. Dan seringkali kita nonton filmnya Yesus disiksa itu terlihat ya sayatan-sayatan daripada cambuk itu, seolah-olah ya ada garis-garisnya yang penuh dengan darah. Di mata Tuhan, kalau Anda lihat versi bahasa Inggris, Anda lihat bahasa aslinya dari Alkitab tidak dikatakan bilur-bilur, tetapi hanya satu kata, yaitu bilur Yesus menyembuhkan engkau. Apa yang terjadi pada tubuh Yesus? Sudah tidak bisa lagi dipisahkan antara satu cambukan dengan cambukan yang lain, karena seluruh badannya sudah terkelupas ini kulitnya. Jadi itu menjadi satu bilur yang besar, satu luka yang besar yang tidak bisa lagi terlihat kulit aslinya yang mana, kulit luarnya yang mana. Tidak ada bagian kulit Yesus yang tidak terkelupas ketika dia dicambuk untuk menanggung dosa Anda dan saya. Jadi yang menyembuhkan penyakit Anda bukan bilur-bilur Yesus, tetapi bilur Yesus. Cuman satu bilurnya, satu bilur yang sangat besar, yang sangat luas, yang sangat lebar. Akibat dari cambukan yang terus-menerus itu, saudara. Hukum Yahudi, orang dicambuk 40 kali. Romawi tidak ada hukum seperti itu. Anda bisa bayangkan berapa kali Yesus dicambuk. Tidak ada batasannya, saudara. Karena Yesus dihakimi bukan berdasarkan hukum Yahudi, melainkan berdasarkan hukum Romawi. Dan hukum Romawi tidak ada batasan jumlah cambukan yang harus Yesus terima. Terserah
suka-suka pasukan Romawi. Sesuka hatinya dia mencambuk Yesus. Karena itu gak ada sedikit pun kulitnya Yesus yang tersisa. Semuanya, seluruh tubuhnya ini luka. Sedemikianlah Tuhan mau berkorban bagi Anda dan saya, saudara. Haleluya. Apa yang terkandung dalam salib Kristus? Selain kesembuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pemulihan pada area kehidupan yang rusak. Serusak apapun, sebobrok apapun hidup Anda, salib Kristus memberikan harapan di dalam kehidupan Anda. Kalau Anda tinggal di dalam Kristus, Anda adalah anak-anak Allah. Selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi, selalu ada pemulihan dari Tuhan. Haleluya. Dan semua ini datang melalui kekayaan salib Kristus. Semua ini menjadi milik kita karena Yesus memberikan kepada kita kebenarannya dan mengaruniakan sebuah posisi untuk kita bisa menerima secara cuma-cuma dari Tuhan segala yang kita perlukan, baik itu kasih karunia, belas kasihan, pengampunan, kesembuhan, mujizat dari Tuhan. Haleluya. Dia memberikan kepada kita segala miliknya. Itulah yang dilambangkan oleh Yonatan memberikan pakaiannya kepada Daud. Karena itu saya mau katakan begini, saudara, poinnya bagi Anda dan saya, kita tidak perlu needy dengan manusia. Needy, tahu needy? Ada orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kalau ditinggalkan sahabatnya, diputusin pacarnya, maunya bunuh diri aja gitu, saudara. Nggak perlu, saudara. Tidak perlu. Diputusin pacar, cari yang lain, masih pacaran kan? Berarti itu memang bukan jodoh Anda, karena Anda tidak tahu masa depan Anda kan? Tuhan kan tahu masa depan Anda. Tuhan tahu kalau engkau terus jalan dengan orang ini nih, suatu hari engkau akan celaka. Dan Tuhan berusaha menyelamatkan engkau dari hari ini. Karena itu selalu melihat segala sesuatu dari berbagai perspektif. Kalau kita ada orang yang setia sama kita, dekat sama kita, selama ini melayani kita, selama ini mengikuti kita, selama ini taat dan tunduk pada kita, tiba-tiba dia memberontak, ya sudah, berarti memang dia bukan untuk kita. Cari yang lain, masih banyak yang lain. Kadang-kadang kita ini cuma terlalu peduli dengan satu orang, kita lupa yang banyak sekali orang yang masih peduli dengan kita. Kita cuma fokusnya pada satu orang yang sebel sama kita, yang nyebelin banget. Fokus kita cuma pada satu nila setitik, merusak susu sebelanga katanya. Dan itu sebenarnya peribahasa tidak berlaku bagi orang Kristen. Karena nila sebelanga pun darah Yesus sanggup untuk memutihkan kembali seperti salju. Haleluya! Jangan terlalu needy dengan manusia. Tuhan bisa pakai manusia. Dan memang ketika Tuhan mau memberkati kita, seringkali dia pakai manusia untuk memberkati kita. Tapi Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk maksudnya apa? Terkutuk bisa jadi karena kita terlalu needy dengan manusia. Kita menjadi kecewa, kita menjadi marah, kita jadi sebel, kita jadi kecewa, kita jadi pahit. Itu terkutuk, saudara. Karena itu bukan berarti terus kita asal-asalan menjaga relasi dengan manusia. Bukan seperti itu juga. Kita harus belajar untuk jadi orang yang baik kepada semua orang. Tetapi dalam hal kebutuhan hidup, andalkan Tuhan lebih daripada manusia. Andalkan Tuhan lebih daripada koneksi. Kita semua tahu koneksi penting. Apalagi kalau Anda seorang businessman.
Anda seorang yang mengejar karir, mengejar posisi yang tinggi di sebuah perusahaan. Anda perlu koneksi, Anda perlu membangun jaringan. Tetapi promosi datangnya dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan terlalu needy dengan manusia. Kalau memang mereka meninggalkan engkau, artinya memang mereka bukan untuk Anda, dan Anda bukan untuk mereka. Amin. Haleluya. Itu yang kedua. Pakaian berbicara tentang Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, ini udah terakhir saudara ya. Hari ini saya berjanji pada diri saya sendiri, saya tidak mau khotbah lama-lama. Karena minggu lalu 2 kali saya khotbah lama, teler saudara saya. Begitu selesai ibadah, sampai malam cuma tidur-tiduran karena sudah tidak punya energi lagi saudara. Jadi hari ini mohon maaf kalau Anda suka khotbah yang panjang. Tapi beruntunglah Anda yang suka khotbah cepat. Yang ketiga dan yang terakhir yang diberikan oleh Yonatan kepada Daud adalah pedang, panah, dan ikat pinggang. 3 hal diberikan. Karena 3 hal ini harus satu paket. Ini berbicara 2 hal. Pedang, panah, dan ikat pinggang. Berbicara tentang kuasa. Berbicara tentang pembelaan daripada Tuhan. Kalau Anda hidup di dalam perjanjian darah dengan Kristus, maka siapa musuh Anda adalah musuhnya Tuhan sendiri. Haleluya. Siapa yang memusuhi Anda, memusuhi Tuhan. Siapa yang berbuat baik kepada Anda, berbuat baik kepada Tuhan. Bukan berarti terus Anda adalah Tuhan, bukan itu. Karena kita tidak akan pernah jadi Tuhan. Ada kepercayaan Kristiani tertentu yang percaya bahwa manusia bisa menjadi makhluk ilahi seperti Tuhan. Tapi saya mau tekankan, Anda dan saya tidak akan pernah jadi Tuhan. Amin. Mulai dengan hari di mana kita menjalin perjanjian darah dengan Yesus Kristus, maka siapa yang melawan engkau juga melawan Yesus. Siapapun yang datang menyerang dan berusaha menghancurkan engkau, mereka pun juga datang menyerang dan berusaha untuk menghancurkan Tuhan yang ada di pihak kita. Karena itu, dalam segala peperangan hidup ini, dalam segala pergumulan hidup ini, kalau kita ada dalam perjanjian darah dengan Kristus, maka Yesus akan berperang bersama-sama dengan kita. Peperangan kita adalah peperangannya Yesus. Haleluya. Karena itu pelajarannya bagi Anda dan saya, kalau disakiti orang, kalau dihina orang, kalau direndahkan orang, Anda tidak perlu menyibukkan diri untuk membela diri. Ada kan orang yang kalau diserang kepenginnya membela diri dengan segala macam alasan, dengan segala macam pembenaran. Benar sih, tapi nggak perlu. Tidak perlu. Haleluya. Yang tadinya ngomong amin sekarang diam semua gitu, karena memang ini nggak mudah untuk dilakukan. Nggak mudah. Tendensi manusia kalau disakiti dia kepengin menyakiti balik. Bahkan lebih parah kalau bisa kita balas. Iya kan? Tapi karena kita sudah dikasih pedang, panah, dan ikat pinggangnya Yesus, nggak perlu lakukan itu. Anda disakiti, sekalipun Anda benar, sekalipun itu tidak adil, izinkan Tuhan yang membalasnya atas nama Anda. Haleluya. Ini memang susah, saudara. Saya tahu susah.
karena saya pun mengalaminya. Tapi saya belajar. Berapa sering saya sharing, ada orang ya, jelek-jelekin, merusak reputasi. Nggak apa, biarin aja. Anda tetap baik sama orang itu. Tuhan sanggup mengirimkan pembela bagi Anda. Dan Tuhan bahkan sanggup untuk memutarbalikkan situasi demi kebaikan Anda. Kalau Anda terus mengasihi dia, Anda terus terpanggil di dalam rencananya, Anda bergerak di dalam panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Itu saja tugas Anda. Memang ada goresan, ada luka yang susah sembuh. Saya mengerti, saya tidak meremehkan luka hidup Anda. Saya tahu berat. Tapi kalau kita mau taat saja kepada kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Dia setia dan dia tidak pernah ingkar janji. Amin. Bayangkan Tuhan hanya perlu untuk mengutus satu orang malaikat di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-35. Ketika itu Raja Hizkia, kerajaan Yehuda terancam. Dan Hizkia kebingungan, semua orang ketakutan. Tuhan utus cuman satu malaikat, satu, untuk membinasakan berapa banyak? 185.000 pasukan Asyur. Cuman satu malaikat. Kalau Anda melihat di dalam Matius 26 ayat 53, Yesus ketika hendak ditangkap di Taman Getsemani, dia bilang, aku bisa memanggil 12 pasukan. Bapakku bisa kasih 12 pasukan. Anda tahu 12 pasukan malaikat itu berapa banyak? Satu pasukan itu 6.000. 12 kali 6.000, 72.000. 72.000 malaikat. Kalau satu malaikat bisa menghancurkan 185.000, 72.000 malaikat bisa menghancurkan 13,3 miliar manusia. Itu sudah melebihi seluruh penduduk bumi. Bumi cuma 8 miliar. Kalau Yesus benar-benar dikasih 12 pasukan, 13,3 M jiwa manusia akan binasa. Itu perspektifnya bagi Anda. Jadi Anda cuma perlu satu malaikat aja, musuhnya cuma satu. Nggak perlu satu malaikat. Cuma perlu seper malaikat. Tuhan sanggup. Tuhan tahu kau sakit hati. Tuhan tahu kau kepingin membalas. Tapi balasan terbaik adalah berbuat baik. Saya bisa ketawa karena saya sudah melakukan. Anda yang belum pernah melakukan, enak aja ini pendeta ngomong, ya kan? Gue udah sakit hati, gue udah rugi nih ratusan juta. Oh, Anda bisa tanya kakak saya, 2 kali dia ditipu, 500 juta ditipu, karena dia seorang businessman. Apa yang dia lakukan? Nothing. Nothing. Dia disuruh menuntut ke pengadilan, tidak dia lakukan. Disuruh lewat jalur hukum yang lain, dia tidak lakukan. Bahkan ada satu teman gerejanya yang satu hari karena sudah lama nggak ketemu orang yang nipu kakak saya ini. Mereka lagi belanja di sebuah supermarket. Tiba-tiba temannya ketemu sama orang yang nipu kakak saya ini. Dia telepon kakak saya. Hei, aku lihat nih si orang ini nih, yang nipu kamu nih. Mau diapain ini orang? Kakak saya cuma bilang, biarin aja. Biarin aja. Dan hari ini saya melihat hidupnya diberkati oleh Tuhan begitu luar biasa. Oh, ini kesaksian hidup, saudara. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau Anda mau balas,
itu terbatas. Anda hanya bisa menyakiti sesaat, malah Anda bisa menghancurkan hubungan yang mungkin tidak seharusnya hancur. Karena Anda tidak pernah tahu kapan Anda membutuhkan orang ini, sekalipun orang ini adalah musuh Anda hari ini. Anda tidak pernah tahu. Karena itu bahasa Inggris dikatakan never burn any bridges. Jangan pernah membakar jembatan yang sudah Anda lewati, yang sudah Anda bangun. Jangan pernah Anda robohkan jembatan itu. Karena Anda tidak pernah tahu, Anda mungkin akan suatu hari membutuhkan jembatan yang sama untuk kembali. Kalau Anda sudah hancurkan, Anda sudah bakar itu jembatan, Anda nggak bisa lagi lewati. Membangunnya pun susah. Siapapun saudara, siapapun, orang yang suka menyakiti saya pun, saya tahu suatu hari dia membutuhkan saya. Dan memang benar, sering dia membutuhkan saya. Kalau saya mau jahat, saya bilang nggak mau. Ngapain? Tapi enggak, saya belajar taat pada firman Tuhan. Saya tolong dia. Tetap sikapnya ke saya sengak, tetap. Ya sudah, urusan dia lah. Amin. Aminnya berat, saya tahu saudara. Saya tidak menyalahkan Anda. Aminnya berat. Jadi ketika Yonatan memberikan pedang, panah, dan ikat pinggang, yang pertama dia memberikan kuasa, dia memberikan pembelaan. Yang kedua, dan ini benar-benar yang terakhir, yang kedua artinya adalah ketika kita hidup dalam perjanjian darah dengan Kristus, Tuhan itu memberikan kepada kita firman-Nya. Makanya firman dikatakan adalah pedang roh. Panah, ikat pinggang itu berbicara tentang kebenaran. Firman. Tuhan sudah kasih firman-Nya. Untuk apa? Untuk menuntun dan memimpin hidup kita. Tuhan kasih firman-Nya sebagai manual kehidupan. Ini bagian yang penting. Tolong Anda jangan teralihkan perhatiannya, karena ini bagian yang sangat penting, sangat mendasar tapi sangat penting. Tuhan memberikan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan berikan kepada kita sebagai manual kehidupan. Bagaimana kita memperlakukan manual kehidupan ini menentukan kualitas hidup kita. Seringkali orang berkata life is unpredictable. Kehidupan ini tidak terduga. Siapa bilang? Kehidupan ini sangat terduga. Kalau Anda sombong hari ini, Anda akan jatuh. Itu terduga. Terduga. Anda malas bekerja hari ini, Anda akan miskin. Itu terduga. Terduga. Kalau Anda malas, pasti Anda tidak akan menghasilkan apa-apa yang berguna. Terduga, bukan? Life is predictable. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih firman Tuhan. Dan semua hukum-hukumnya ada di sana. Ini warning bagi Anda yang lebih suka mendengar suara Tuhan secara audible. Oh, yang penting aku bisa mendengar suara Tuhan. Oh ya? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa mendengar suara Tuhan? Tidak sepeka Anda. Sebenarnya semua kita bisa mendengar suara Tuhan. Anda dengar khotbah ini bukan suara saya. Saya tidak ngaku-ngaku sebagai Tuhan, bukan itu. Tapi ini firman Tuhan, karena seringkali yang terucap di mulut saya tidak terencanakan, tapi terinspirasi. Anda boleh lihat catatan saya, tidak semua yang keluar dari mulut saya tercatat dalam catatan saya. Anda sedang mendengar suara Tuhan. Anda membaca Alkitab, itu Anda mendengar suara Tuhan. Jadi mendengar suara Tuhan itu bukan cuman, oh tiba Anda kayak tadi kayak saya kan, baru mau mulai khotbah kok ada suara nyanyi-nyanyi ya. Bukan, tidak selalu audible suara Tuhan.
Sekalipun suara Tuhan bisa Anda dengar secara audible, Anda masih harus cek dengan firman Tuhan yang tertulis, cocok atau tidak. Amin. Ada tertulis di dalam 1 Korintus 4 ayat 6. Coba buka, mudah-mudahan benar ayatnya. 1 Korintus ini gak ada di catatan saya, saudara. 1 Korintus 4 ayat 6 dikatakan, jangan melampaui yang ada tertulis. Oh, seringkali kan kalau ada orang yang bisa dengar suara Tuhan, suka-suka dia menyalahgunakan suara Tuhan ini. Nah, ini Rasul Paulus tulis, otoritas tertinggi itu bukan suara Tuhan yang audible. Otoritas tertinggi di dalam kekristenan adalah Alkitab yang tertulis. Kalau Anda bisa dengar suara Tuhan, bagus. Bagus, Anda bisa nonton film Manifest ya. Film seri Netflix Manifest, itu kan orangnya bisa dengar suara. Dan suara itu kebanyakan seringkali menuntun kepada, oh ada orang yang perlu ditolong, ada orang yang mau bunuh diri, ternyata dia bisa diselamatkan dari keinginannya untuk bunuh diri. Tapi kalau hidup kita cuma carinya suara-suara Tuhan yang seperti ini, kacau saudara. Anda boleh belajar mendengar, belajar kepekaan, dilatih. Tapi basisnya tetap yang tertulis. Amin. Makanya banyak doktrin-doktrin yang aneh berdasarkan dengar suara Tuhan. Muncullah pengajaran Mormon karena pemimpinnya, cuman pemimpinnya doang yang bisa dengar suara Tuhan. Jemaatnya gak ada yang bisa dengar suara Tuhan. Muncullah kitab Mormon yang diakui sebagai Alkitab juga sama orang Mormon. Jadi otoritas tertinggi adalah apa yang tertulis. Bagus Anda bisa mendengar suara Tuhan. Kita apalagi gereja karismatik, gereja Pentakosta yang ngeroh, sah-sah saja sih Anda dengar firman Tuhan. Tapi kalau bertentangan dengan apa yang tertulis, sorry, saya tidak akan ikuti. Karena apa yang Anda dengar harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya segala sesuatu harus diuji, ya kan? Harus diuji. Ada orang yang suka, oh pelayanan nabi ya, oh lari ke sana, cari kata-kata nubuatan. Padahal semua tentang kehidupan Anda dan saya dari A sampai Z, dari Alfa sampai Omega, semuanya tertulis di dalam Alkitab. Dan hidup kita ini terprediksi. Apa artinya firman Tuhan sebagai manual kehidupan? Artinya begini saudara, ilustrasi yang paling gampang adalah kalau Anda beli mobil Kijang Innova, kan ada manualnya. Katakanlah Anda beli Kijang Innova yang bensin. Terus kemudian Anda mikir begini, aduh, bensin mahal sekarang. Aku ganti deh, pakai Aqua aja deh. Aku males isi bensin karena aku suka orange juice. Ya udahlah, sekalian deh aku beli orange juice. Sebagian taruh di kulkas buat aku minum, sebagian diisiin deh ke Kijang Innova yang baru saya beli. Apa yang terjadi? Mogok lah. Mana bisa Kijang Innova diisi orange juice? Itulah ilustrasinya firman Tuhan sebagai manual kehidupan. Artinya begini saudara, kalau ada sesuatu yang mogok dalam hidup Anda, artinya ada firman yang tidak Anda lakukan. Segampang itu. Anda bisa tulis ini. Kalau ada yang mogok dalam hidup Anda, artinya ada firman yang tidak Anda lakukan. Semudah itu. Karena itu hidup kita ini bisa diprediksi.
Kejadian di sekitar kehidupan kita tidak bisa diprediksi, tapi hidup kita bisa diprediksi. Katakanlah sebagai contoh, saya akan menyinggung perasaan beberapa dari Anda. Kebiasaan buruk saya. Kalau keuangan Anda mogok, diam semua kan? Kalau udah ngomong keuangan, diam semua, saudara. Nggak apa-apa. Kalau keuangan Anda mogok, artinya ada firman tentang keuangan yang tidak Anda lakukan. Sesimpel itu. Jadi kalau Anda mogok nih dalam keuangan, Anda cek. Pertama apa? Anda yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Memang jemaat Mount Hermon ini sudah pinter-pinter semua. Keuangan Anda nih, hari ini nih, bisa dicek. Ini medical check up. Keuangan Anda mogok hari ini. Pertanyaan pertama adalah, kasih perpuluhan nggak? Kalau jawabannya sudah enggak, selesai urusan, itu jawabannya. Karena ada firman yang dilanggar. Padahal firman itu adalah manual kehidupan. Maleakhi 3 ayat 10. Anda sudah tahu ayat ini. Ini bukan berbicara tentang uang. Tuhan tidak menginginkan uang Anda karena Tuhan punya seluruh isi alam semesta. Ini bukan bicara uang. Ini ayat bicara ketaatan. Anda mau taat nggak sama firman Tuhan? Oh, batuknya Tante Da nggak enak nih. Sorry Tante Da, bercanda. Anda suka memberi gak? Gampang kan ngeceknya? Lo semua ada di firman Tuhan lo. Anda hidupnya pakai BPJS nggak? Ah, tahu nggak BPJS? BPJS-nya bukan BPJS yang Anda pikirkan. Tahu BPJS? Saya catat di sini. Saya baru belajar. BPJS itu singkatan biaya pas-pasan jiwa sosialita. Penghasilan pas-pasan. Hidupnya flexing. Hidupnya sok kaya. Pamer ke seluruh dunia. Hei, aku ini sosialita. Panteslah keuangan Anda mogok. Besar pasak daripada tiang ya. Kalau itu peribahasa Alkitab. Anda suka ngutang nggak? Sudah suka ngutang, bayarnya minimum lagi. Kartu kredit. Kalau Anda bayar minimum, yang Anda bayar itu jauh lebih banyak daripada yang seharusnya. Anda pikir ya udahlah bayar minimum dulu deh. Akhirnya finance charges-nya, bunganya itu numpuk terus. Makanya banyak orang tenggelam di dalam hutang. Karena gali lubang, tutup lubang. Akhirnya lupa kalau dianya ada di dalam lubang. Lubangnya udah kedalaman. Lupa dia ada di dalam lubang. Susah untuk keluar dari lubang. Keuangannya mogok. Jadi kalau tidak mau mogok, apa yang harus dilakukan? Bacalah semua ayat tentang uang di dalam firman Tuhan dan lakukan. Dijamin, bukan saya yang menjamin, karena saya bukan penulis Alkitab. Yesus penjaminnya. Keuangan Anda tidak akan mogok. Kesehatan Anda mogok. Kesehatan Anda mogok. Jangan ngomong begini, oh memang
Tuhan bikin saya sakit supaya saya bisa istirahat. No. Kalau Tuhan mau mengistirahatkan Anda, tidak perlu dikasih sakit. Tidak perlu. Dan sakit penyakit bukan maunya Tuhan. Bahkan kalau ada sakit penyakit, Tuhan mau menyembuhkan sakit penyakit. Ada nggak di Alkitab Tuhan kasih penyakit? Nggak ada. Kalaupun ada, kata-katanya seolah-olah seperti itu. Di dalam bahasa aslinya, itu artinya Tuhan mengizinkan penyakit itu terjadi. Bukan Tuhan yang kasih. Saya jadi kelamaan kan ngomong kan. Soal kesehatan gampang, saudara. Alkitab ngomong apa tentang kesehatan? 1, makanan. Bagaimana makananmu? Paling gampang ini, saudara. Karena sejak Adam dan Hawa, manusia itu jatuh karena makanan. Ya kan, Hawa kan jatuh karena makanan. Wah, nikmat ya. Kayaknya enak banget. Buah terlarang ini dimakan. Makanlah dia. Jatuh. Sampai hari ini manusia penyakitan dari makanan. Jangan salahkan Tuhan. Memang Anda nggak menyalahkan Tuhan, tapi terkadang di dalam ketidakmengertian kita bilang, iya Tuhan bikin aku sakit untuk memberikan aku pelajaran. Buat apa? Anda kalau sudah sakit itu susah diajar. Udah sakit-sakitan kan nggak enak badan, gimana mau belajar? Dengar firman aja udah nggak konsen. Terus Tuhan kasih kita sakit penyakit supaya kita belajar. Belajar apa? Kan secara logika manusia aja nggak masuk. Oh, sakitnya kan cuma flu. Sakitnya kan cuma batuk pilek, bukan sakit yang fatal ya. Tapi tetap aja Tuhan tidak mendatangkan penyakit bagi Anda. Cek makanan Anda. Cek jadwal Anda. Jangan-jangan dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, ya kan? Atau dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi, Anda doa puasa terus. Wah, rohani loh. Rohani, doa puasa terus. Wah, saya tidak meremehkan doa puasa. Tetapi terkadang jadwal kehidupan kita lah yang membuat kita sakit. Makanya di Alkitab pun bicara tentang tempat peristirahatan. Kita harus punya waktu untuk istirahat. Kita harus menjaga bait Allah, tubuh kita ini. Jadi makanan yang pertama, kedua istirahat. Yang ketiga, Anda olahraga. Ini susah dijawab, saudara. Dengan kesibukan orang Jakarta hari-hari ini, Anda olahraga. Kalau Anda makannya sudah tidak terkontrol, jarang istirahat, tidak pernah olahraga, tambah yang keempat, stres. Jadilah penyakit. Dan itu pun sudah ditulis di dalam Alkitab. Jadi kesehatan Anda mogok, cek makanan Anda, istirahat Anda, olahraga Anda, dan tingkat stres Anda. Cek 4 ini aja. Semuanya ada di Alkitab. Bisnis Anda mogok. Bisnis Anda mogok. Jangan bilang begini, oh Tuhan bikin aku bangkrut. No, Tuhan tidak pernah bikin siapapun bangkrut. Ada firman Tuhan yang Anda tidak lakukan. Pasti. Makanya bisnis Anda mogok. Bagaimana pengelolaan keuangan Anda? Kembali lagi ke keuangan kan? Bagaimana Anda sebagai atasan, apakah Anda peduli kepada kesejahteraan para pegawai? Ini bicara tentang memberi, murah hati. Pegawai keluar masuk, Anda harus koreksi diri. Jangan biarin aja lah, memang nggak benar ya. Kalau memang ada pegawai yang nggak benar keluar ya puji Tuhan. Tapi masalahnya yang keluar seringkali yang berpotensi, yang bagus-bagus yang keluar. Tinggal yang
Yang tinggal di dalam itu tinggal yang sisa-sisa yang memang di tempat lain pun tidak diterima. Cuman kita yang mau. Kita perhatikan nggak kesejahteraan mereka? Dalam relasi dengan orang lain. Kalau relasi Anda dengan orang lain mogok, Anda cek dong. Saya nggak bisa jelaskan kata ini, tapi Anda orang yang cengli nggak? Anda orang yang cengli nggak? Jangan-jangan Anda bocengli. Kalau Anda bocengli, ya siapa yang mau berhubungan dengan Anda? Anda tidak fair, maunya cuman ngambil, terima, nggak pernah mau ngasih. Siapa yang mau dengan Anda? Relasi Anda terganggu. Ini pun ditulis di Alkitab. Keluarga Anda mogok. Pasti ada firman Tuhan yang dilanggar. Anda saling mengampuni nggak? Suami istri, orang tua anak. Saling memaafkan atau tidak? Saling memperkatakan berkat satu sama lain, atau Anda mengutuki satu sama lain? Prinsip Alkitab. Semuanya ada di Alkitab. Jadi kalau Anda kepengen keluarga yang bahagia, itu bisa diprediksi. Lakukan saja firman Tuhan. Pasti bahagia. Bukan berarti tidak ada tantangan, tapi Anda menjadi keluarga yang kuat, menjadi pribadi yang kokoh, tidak tergoyahkan. Kalau suami istri saling menanduk satu sama lain, bukan saling tunduk, saling menanduk satu sama lain. Saya nih, kalau saling menanduk sama istri saya, bisa diprediksi kira-kira apa yang terjadi, ya kan? Haleluya. Bukan saling menanduk, harus saling mengasah satu sama lain, supaya makin tajam satu sama lain. Haleluya. Haleluya. Karena itu, kalau ada sesuatu yang mogok dalam hidup Anda hari ini, cek firman Tuhan. Jawabannya semua ada di sana. Semua ada di sana. Dan saya mau katakan begini, saudara. Tuhan tahu air mata kita. Tuhan menaruh di dalam kirbatnya, Mazmur 56 ayat 8. Ya kan? Tetapi saya mau katakan begini. Tuhan tidak akan tergerak oleh air mata yang disebabkan oleh ketidaktaatan. Tuhan tidak tergerak oleh air mata yang disebabkan oleh ketidaktaatan. Anda boleh nangis, Anda boleh jungkir balik, Tuhan tidak akan tergerak dengan air mata Anda yang adalah kesalahan Anda sendiri. Tentu kalau Anda berpaling kepada Tuhan, Anda menangisi dosa Anda menangisi kesalahan Anda, dengan lapang dada Dia menerima Anda kembali. Dan Dia sanggup untuk memulihkan Anda. Tapi kalau Anda dengan sengaja, aku gak perlu firman Tuhan, perpuluhan cuman didebatkan terus, Anda bisa menang debat perpuluhan, boleh, bagus. Saya mau tanya, keuangan Anda seperti apa? Jangan menang debat perpuluhan, keuangannya amburadul. Ngerti ya? Itu cuma satu contoh. Anda boleh menang debat dengan suami atau dengan istri. Oh, hari ini kalah kan, dia nggak bisa ngomong tuh akhirnya. Tapi hubungan Anda kemudian berantakan. Buat apa? Pernikahan Anda tidak harmonis. Buat apa Anda menang? Buat apa? Amin. Oke, jubah kebenaran memberikan kita posisi. Pakaian memberikan kita jaminan bahwa Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Yang ketiga, pedang, panah, dan ikat pinggang. Tuhan memberikan pembelaan, Tuhan memberikan kuasa, dan Tuhan memberikan firman-Nya yang adalah manual kehidupan untuk kita ikuti. Ya, jangan sampai kita menangis karena kita tidak taat. Di dalam hadirat Tuhan kita bisa menangis, tapi jangan sampai air mata kita karena ketidaktaatan.
Nanti Anda baca di rumah Ibrani 12 ayat 17, ini buktinya bahwa Tuhan tidak tergerak oleh air mata yang disebabkan oleh ketidaktaatanmu. Esau itu nangis-nangis, dia minta hak kesulungannya. Gak balik tuh, gak balik. Karena dia tetap di dalam ketidaktaatannya. Dia tetap di dalam kepahit hatiannya. Dia tetap menyimpan dendam. Dia tetap kepengen balas si Yakub. Akhirnya sampai dia mencucurkan air mata pun. Coba dibuka Ibrani 12 ayat 17. Sampai mencucurkan air mata pun hak kesulungan itu tidak kembali kepada Esau. Artinya Tuhan, hanya karena Anda nangis-nangis, kemudian Tuhan kasihan sama Anda. No, kalau itu karena ketidaktaatan Anda, Tuhan tidak akan tergerak. Tuhan tergeraknya dengan apa? Tidak ada dikatakan di Alkitab Tuhan tergerak oleh air mata. Yang ada adalah Tuhan tergerak oleh iman. Oleh iman. Iman itu artinya Anda mengambil tindakan yang benar. Kembali kepada Tuhan, itulah tindakan iman. Maka Tuhan akan mengulurkan tangannya. Aku akan memulihkan engkau. Jangan khawatir, masih ada harapan, masih ada jalan keluar bagi engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.